Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, yakni Tribedia Panjaitan, untuk kemudian meminta tanggapan mengenai perkembangan kasus yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selamat sore, Pak Trimedia. Selamat sore, Mbak. Pak, mungkin pertama-tama saya ingin minta tanggapan terlebih dahulu mengenai perkembangan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ini. Menurut Anda seperti apa? Ya, tentu kita berharap bahwa kasus ini cepat naik ke persidangan. Dan kita harapkan Barreskrim dengan Kejaksaan, khususnya di Pidum, Kejaksaan Agung sudah berkoordinasi, dan mudah-mudahan hal-hal yang segera dilakukan P19 diajukan kepada Kejaksaan supaya mendapatkan P21 dari Kejaksaan, sehingga perkara ini bisa segera kita lihat, kita saksikan di persidangan. Harapannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut 35 nama yang disebut oleh, sekarang saya dengar sudah 35 nama yang disebut oleh Barreskrim, orang-orang yang dianggap quote-unquote terlibat di dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Masing-masing perannya apa, tentu kita juga belum mengetahui. Dan ada yang sudah diamankan Makobrimob, ada juga yang sekedar diperiksa. Nah, untuk 35 orang nama ini, kita berharap ini segera diambil sikap oleh Barreskrim. Apakah memang semata-mata terlibat di dalam kasus di dalam persidangan kode etik, ataukah mereka terlibat sebagai turut membantu, ya, dalam terminologi hukumnya kan seperti itu, sehingga mereka layak dijadikan tersangka. Nah, itu harus segera diputuskan oleh Barreskrim, sehingga kalau memang tidak terlibat seseorang itu, katakanlah salah ada yang tidak terlibat sama sekali di antara 30 nama itu, sehingga nama mereka juga bisa pulih. Karena ada juga keluarga yang merasa sudah terstigmatisasi sekarang ini. Karena sudah muncul nama-namanya dan dianggap mereka bagian dari pelaku. Padahal perannya minim sekali, kalaupun ada, ya. Ada yang menyampaikan bahwa dia ada yang menghubungi, ada yang sekedar ada yang melihat, dan itu bagi mereka berat sekali, bagi keluarganya. Untuk itu, supaya makin terang kasus ini, ya harus segera disampaikan oleh Barreskrim. Ketiga, tentu kita berharap motifnya juga disampaikan, walaupun beberapa pihak termasuk Barreskrim dan Pak Mahfud bilang soal etis tidak etis, dan itu akan disampaikan di persidangan. Ya, sebenarnya sampaikan aja kepada masyarakat. Dan juga isu-isu liar di luaran juga kan, di medsos juga berseliweran. Tapi kalaupun memang itu tidak disampaikan sekarang, harapan saya sebagaimana yang pertama tadi, berkas ini segera dinaikkan ke persidangan, sehingga semua masyarakat bisa menyaksikannya di persidangan. Begitu, Mbak. Oke, Pak Trimedia, Anda melihatnya mengenai perkembangan dari kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ini yang dilakukan tim Sus Polri dan juga Komnas HAM, apakah sudah sesuai menurut Anda? Saya fokus saja kepada tim Sus Polri, ya, karena kan Komnas HAM bukan penyelidik, bukan penyidik, dan dia juga bukan melakukan penyidikannya, juga bukan pro justisia. Saya pikir tadinya kita perlu Komnas HAM kalau kasus ini berlarut, tapi kan sekarang kasus ini sudah semakin terang benderang. Tentu kita berharap pihak Polri yang segera membuka ini seterang-terangnya. Kalaupun ada informasi-informasi yang agak berbeda dari Komnas HAM, ya segera aja sampaikan. Tapi kan selama ini kita melihat Komnas HAM hanya bergantung kepada informasi-informasi dari kepolisian dan juga akses-akses dari kepolisian. Padahal akses yang sepenuhnya itu ada dari pihak kepolisian. Jadi kita fokus kepada tim sus, dan karena tim sus ini dipimpin oleh Irwasum, Jenderal Bintang 3, kita berharap
cepat. Kalau menetapkan Pak Ferdi Sambo saja mereka bisa untuk menjadi tersangka, saya kira di bawahnya tidak akan ada kesulitan. Kalau ini cepat selesai, bagi saya inilah kesempatan bagi Kapolri melakukan bersih-bersih, melakukan konsolidasi. Kalau saya merekomendasikan kepada Pak Kapolri, kalau ini sudah selesai, katakanlah bulan Agustus ini, sudah terang, perkara sudah naik ke persidangan, segera lakukan mutasi duta besaran. Dan siapa yang tidak bersalah jangan dihukum. Siapa yang bersalah dihukum. Sehingga semua kedepannya ini marwah Polri bisa kita kembalikan sebagaimana yang sudah dibangun. Karena reformasi Polri harus tetap berjalan. Karena itu kita tentu berharap perkara ini cepat selesai. Pak Kapolri melakukan konsolidasi internal dan mutasi besar-besaran di dalam internal Polri. Mana yang tidak loyal kepada Kapolri ya segera digeser. Dari kasus ini mana yang dianggap anarkis Pak Ferdi Sambo ya segera digeser. Karena supaya termasuk bagian-bagian dari Satgasus itu, ya Pak Kapolri sudah sekaligus melakukan evaluasi sejauh mana hubungan mereka dengan Pak Ferdi Sambo. Apakah mereka masih dominan, walaupun Satgasus ini sudah dibubarkan oleh Kapolri ya. Jadi supaya cepat konsolidasi di Polri ini. Karena tahun depan tugas berat menanti Polri bagaimana persiapan untuk Pileg dan Pilpres tahun 2024. Saya kira itu yang harus segera dilakukan oleh Kapolri. Untuk itulah Pak Agung sebagai Ketua Tipsus dibantu oleh Pak Gatot, Wakapolri, ya saya kira harus segera membantu Kapolri menuntaskan ini. Dan kita fokus kepada kasusnya ini saja Mbak, supaya ini sidang, ya kesempatan bagi Kapolri untuk melakukan konsolidasi internal. Polri harus solid, karena Polri adalah harapan masyarakat untuk penegakan hukum dan mengayomi masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Selamat sore, makasih Mbak. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.